Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Nur Rahman, NIM di 1C12340 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas R002. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat PPT mengenai polusi air. Baiklah, langsung saja kita mulai. Polusi air. Definisi polusi air. Polusi air adalah kondisi di mana air alami tercemar atau terkontaminasi oleh zat-zat kimia, fisik, atau biologis yang berbahaya bagi kehidupan. Implikasinya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sangat serius. Pencemaran air dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung. Polusi air secara sumber langsung adalah terjadinya proses penambahan zat-zat pencemar ke dalam sumber air secara langsung, seperti sungai, danau, atau laut melalui saluran pembuangan industri, limbah domestik, atau kegiatan manusia lainnya. Berikutnya ada sumber tidak langsung. Pencemaran air secara tidak langsung adalah proses kontaminasi air yang terjadi melalui jalur tidak langsung, seperti perkolasi limbah atau bahan kimia berbahaya melalui tanah sebelum mencapai sumber air. Berikutnya selanjutnya yaitu ada sumber polusi atau pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Limbah dari proses produksi industri seperti pabrik kimia, tekstil, dan pemrosesan makanan dapat mencemari air dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa organik. Contohnya adalah pembuangan limbah dari pabrik kimia yang mengandung merkuri. Yang kedua, pemakaian pupuk dan pestisida berlebihan di pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan di lahan pertanian dapat menyebabkan aliran nutrien seperti nitrogen dan fosfor ke perairan, meningkatkan pertumbuhan alga yang berlebihan dan mengganggu ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu sumber polusi atau pencemaran air. Yang ketiga, ada limbah domestik yang tidak diolah dengan baik. Pembuangan limbah domestik tanpa pengolahan yang memadai dapat mencemari air dengan bakteri, patogen, dan zat organik yang mengganggu kualitas air. Yang keempat yaitu kebocoran dari sistem perpipaan atau tangki penyimpanan. Kebocoran dari infrastruktur pipa air limbah atau tangki penyimpanan dapat mencemari air dengan limbah domestik atau industri. Contohnya adalah kebocoran tangki penyimpanan limbah industri yang mengakibatkan tumpahan limbah ke tanah dan akhirnya mencemari sumber air tanah di sekitarnya. Berikutnya yaitu dampak polusi air. Dampak polusi air itu sendiri yaitu ada beberapa diantaranya: penurunan kualitas air. Masuknya bahan kimia beracun atau berbahaya dapat menyebabkan penurunan kualitas air di sungai, danau, dan laut. Kerusakan ekosistem air. Kerusakan ekosistem air seperti polusi air dapat merusak ekosistem air, termasuk kematian organisme air dan penurunan populasi ikan. Selanjutnya, hilangnya keanekaragaman hayati. Gangguan pada rantai makanan akibat polusi air dapat mengancam keberagaman hayati di lingkungan perairan. Berikutnya yaitu penularan penyakit. Air yang tercemar dapat menjadi sumber penularan penyakit seperti infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan penyakit yang disebabkan melalui faktor hidup di air. Proses perawatan utama polusi air. Yang pertama, perawatan fisik. Perawatan fisik dalam proses pengolahan polusi air mencakup beberapa metode yang bertujuan untuk menghilangkan partikel terlarut dan tersuspensi dari air. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi penyaringan, pengendapan, dan floutasi. Berikutnya yaitu perawatan biologis. Perawatan biologis dalam proses pengolahan polusi air memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, alga, dan plankton untuk mengurangi zat pencemar dalam air. Metode-metode ini melibatkan proses biodegradasi di mana organisme hidup memecah molekul pencemar menjadi bentuk yang lebih sederhana dan aman. Berikutnya perawatan kimia. Perawatan kimia dalam proses pengolahan polusi air
melibatkan penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan zat pencemar dalam air. Beberapa teknik yang umum digunakan termasuk pengendapan kimia, koagulasi, flokulasi, dan oksidasi. Proses perawatan utama air limbah yang berikutnya yaitu penyaringan layar bar. Layar bar adalah komponen penting yang digunakan untuk menghilangkan bahan padat besar dan aliran air limbah. Layar bar bertugas menyaring air limbah untuk menghilangkan bahan padat yang berukuran besar seperti sampah, serat, dan benda-benda besar lainnya. Selanjutnya ada pemotongan atau pemecahan secara mekanis atau komunitor. Pemotongan atau pencacahan secara mekanis merupakan proses pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghancurkan bahan padat yang besar atau sulit terurai seperti serat, kain, atau benda-benda keras menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selanjutnya penghapusan jaringan atau ruang pasir. Penghapusan jaringan merupakan langkah kritis dalam proses pengolahan air limbah untuk menjaga kinerja sistem dan memastikan bahwa limbah dapat diolah dengan efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu proses perawatan utama air limbah mengenai penyelesaian primer atau pengendapan. Penyelesaian primer adalah proses pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel padat yang besar dan mengendap di dalam air limbah. Pengendapan adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam proses pengolahan air limbah untuk menghilangkan partikel-partikel padat yang lebih berat melalui proses pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya yaitu proses perawatan sekunder biologi. Yang pertama, filter manetes. Filter manetes adalah komponen dalam sistem penyaringan air sekunder yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil yang tersisa setelah tahap awal penyaringan. Filter ini dapat menggunakan berbagai bahan seperti pasir, karbon aktif, atau membran semi-permeable. Proses penyaringan membantu menghilangkan zat organik dan anorganik yang tidak diinginkan dalam air, sehingga meningkatkan kualitas air dengan membuatnya lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan dalam berbagai keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu proses perawatan sekunder biologi. Yang kedua, modifikasi proses lumpur aktif. Modifikasi lumpur aktif pada perawatan sekunder bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pengolahan air limbah. Salah satu modifikasi umum adalah dengan menyesuaikan jenis bakteri yang digunakan untuk penguraian limbah organik, memilih bakteri yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, atau memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengurangi jenis zat organik tertentu. Yang selanjutnya yaitu fasilitas perawatan tersier atau perawatan lanjutan. Yang pertama yaitu pemolesan limbah. Pemolesan limbah adalah salah satu langkah dalam proses perawatan tersier yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang tersisa setelah proses pengolahan sekunder. BOD, biosimial oksigen, deman, dan TSS, total suspended solids, dapat dihilangkan dari limbah sekunder melalui beberapa metode dalam proses perawatan air limbah seperti proses saringan halus, aerasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan proses biologis. Yang kedua ada penghapusan fosfor. Penghapusan fosfor pada proses perawatan tersier bertujuan untuk mengurangi kandungan fosfor yang berlebihan dalam air limbah, karena kelebihan fosfor dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti eutrofikasi di perairan. Yang ketiga ada penghapusan nitrogen. Penghapusan nitrogen dalam proses perawatan tersier bertujuan untuk mengurangi kandungan nitrogen yang berlebihan dalam air limbah yang dapat menyebabkan masalah seperti polusi air dan kerusakan lingkungan. Yang keempat ada pengolahan air limbah di lahan. Pengolahan air limbah di lahan pada proses perawatan tersier melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas lingkungan sebelum dibuang kembali ke lingkungan. Berikutnya ada fasilitas lumpur. Pertama, pengolahan lumpur. Setelah dicuci, lumpur kemudian diolah untuk mengurangi kadar airnya. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengeringan termal, pengepresan mekanis, atau penggunaan bahan pengering seperti kapur atau gamping. Yang kedua ada pembuangan lumpur. Pembuangan lumpur pada fasilitas lumpur merupakan tahap akhir dalam pengolahan limbah padat untuk memastikan bahwa lumpur yang dihasilkan tidak menimbulkan resiko lingkungan. Pembuangan limbah ke
ke laut dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan laut dan kehidupan maritim. Poin kedua, pengisian tanah pada proses pembuangan lumpur adalah tahap di mana lumpur yang telah diolah dan tidak lagi membahayakan di lingkungan digunakan untuk mengisi area yang membutuhkan penambahan tanah. Poin ketiga, pembakaran pada proses pembuangan lumpur merupakan salah satu metode pengolahan limbah padat yang dapat digunakan untuk mengurangi volume limbah dan menghasilkan energi. Poin keempat, alokasi tanah dalam proses pembuangan lumpur bisa menjadi strategis untuk beberapa tujuan, termasuk rehabilitas lahan dan penggunaan kembali area bekas. Yang terakhir yaitu penjualan limbah lumpur sebagai pupuk merupakan salah satu metode pemanfaatan kembali yang dapat dilakukan dalam proses pembuangan lumpur. Sekian dari saya mengenai tugas PPT polusi air. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.